Peristiwa yang terjadi hari ini bagi saya merendahkan demokrasi yang mestinya dipahami tidak hanya oleh anak muda, tapi oleh kita semua. Kenapa? Di mana pula ceritanya ada kampanye bahwa pengujian undang-undang untuk memberikan kesempatan anak muda maju dalam perpolitikan adalah upaya menghormati anak muda. Yang terjadi ternyata adalah hanya anak presiden yang bisa maju. Tidak ada satupun orang yang bisa menggunakan putusan 90 itu kecuali anak presiden. Ini dirancang sedemikian rupa di tengah aturan main sedang berjalan, lalu hanya khusus anak presiden yang menggunakan aturan ini. Mana anak muda lain yang dapat kesempatan? Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Nah, kita bergeser. Kalau tadi Mbak Titi banyak bicara tentang konstruksi, mempertanyakan ekspektasi kita ya minimal logikanya benar lah putusan MK nanti. Nah kita kira-kira bergeser ke orang yang menemukan banyak kejanggalan di MK. Yang kira-kira viral seminggu sebelum ini ya, election ya. Seminggu di masa tenang, yang harusnya nggak boleh kampanye, ini ada yang kampanye katanya Mbak. Kita lihat kira-kira kalau Bang Ferry sendiri gimana nih? Apakah masih ada harapan oleh MK? Apakah masih ada harapan dengan putusan dengan beberapa temuan Bang Ferry? Silahkan. Masih ada harapan kalau jadi hak angket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abraham, Samad, Bang Masinton, Mbak Titi, Bung Iqbal, teman-teman sekalian yang hadir. Ngapain kita di sini? Toh bukan anak presiden. Saya mau cerita begini, bahwa ada aturan di kampus untuk bisa S3, dia harus S2. Dan itu adalah ketentuan yang disepakati oleh intelektual atau akademisi yang ada di kampus. Jadi orang yang mau S3, dia syaratnya pernah S2. Tapi kebetulan di tahun ini ada anak rektor mau S3. Tapi baru kuliah S2. Oleh sang dosen yang buat aturan, diubah aturannya. Yang boleh S3 itu adalah yang pernah strip sedang S2. Saya yakin mahasiswa bilang ini kampus bajingan. Hanya karena anak rektor bisa S3, dia buat aturan baru. Sama dengan anehnya, ketika MU melawan Liverpool, supaya MU bisa menang 4-3, lalu dibuat aturan yang baru agar MU bisa mencetak gol. Saya yakin ini teman-teman, saya penggemar MU, ini bukan untuk menghina MU. Tapi itu tentu saja tidak fair dalam pertandingan. Pertandingan sedang baru berjalan, dibuat aturan baru. Kalau peraturannya dibuat sebelum pertandingan, orang saja sudah mempertanyakan aturan baru itu kalau menguntungkan klub tertentu. Ini peraturan dibuat ketika permainan sedang jalan. Kurang kacau apa itu permainan? Kurang lebih itulah gambaran apa yang terjadi dalam pemilu kita ketika Boruto maju ke dalam pertandingan. Bang Masinton nggak ngerti Boruto ini. Karena ini teorinya teori 02 yang tahu Bang biasanya. 02 Boruto ya. Ini teori yang dipakai dalam kamus ninja Naruto. Coba bayangkan, ini mirip sekali Bang. Jadi kisah Naruto bagi Bang Masinton yang tidak terlalu gaul ya. Padahal saya baru belajar dari anak saya. Boruto supaya bisa jadi ninja sakti Bang, oleh ayahnya si Naruto harus digembleng. Yang menggemblengnya adalah mantan musuhnya, Sasuke, jenderal bintang 4 sekarang Bang, dulu bintang 3. Itulah yang membuat dia berhasil. Terjadilah peristiwa Naruto ini dengan siklus ceritanya dalam kepemiluan kita. Dan itu dibanggakan. Saya bukan tidak suka cerita ini, tapi aneh saja dalam perpolitikan kita
yang harusnya mulia ngambil referensinya dari Naruto. Dan referensi itu dibawa dalam perdebatan presiden dengan kostumnya. Mungkin pertama kali di dunia ya, ada debat presiden menggunakan gimmick-gimmick kostum seperti itu. Saya tahu yang diincar adalah pemilih muda, tapi kan nggak harus segitunya. Apakah saya bisa dikatakan anak muda dan peduli kaum muda dengan hanya sekedar pakai jaket komik kesukaan saya? Kayaknya malah merendahkan teman-teman anak muda. Dan peristiwa yang terjadi hari ini bagi saya merendahkan demokrasi yang mestinya dipahami tidak hanya oleh anak muda, tapi oleh kita semua. Kenapa merendahkan demokrasi? Di mana pula ceritanya ada kampanye bahwa pengujian undang-undang untuk memberikan kesempatan anak muda maju dalam perpolitikan adalah upaya menghormati anak muda. Kalau yang terjadi ternyata adalah hanya anak presiden yang bisa maju. Putusan 90 itu khusus untuk anak presiden. Itu yang saya yakini. Sebab tidak ada satupun orang yang bisa menggunakan putusan 90 itu kecuali anak presiden. Ini dirancang sedemikian rupa, di tengah aturan main sedang berjalan, lalu hanya khusus anak presiden yang menggunakan aturan ini. Mana anak muda lain yang dapat kesempatan? Itu sebabnya bunyi putusan 90 itu super ganjil. 4 hakim mengatakan bahwa tidak boleh ada alternatif syarat untuk mencalonkan diri menjadi presiden selain mereka harus berusia 40 tahun. Tidak ada alternatif lain. Selain syarat-syarat yang lain ya. 4 orang mengatakan tidak boleh. 3 orang mengatakan boleh seluruh pejabat elected official, pejabat yang dipilih boleh. Baik itu gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPRD ya. DPD juga. 2 lagi bilang hanya gubernur saja yang sudah pernah menjadi gubernur, dia bisa mencalonkan sebagai alternatif. Artinya kalau dia tidak berusia 40 tahun, tapi sudah pernah jadi gubernur, ya boleh gitu ya. Pertanyaan besarnya, tidak ada yang mayoritas dalam putusan ini. 4 melarang, 3 membolehkan, 2 mengecualikan hanya yang pernah jadi gubernur. Kok yang maju adalah anak raja yang menjadi wali kota? Dari mana kesimpulan ini muncul di dalam putusan itu? Lebih hebat lagi, yang meminta perkara ini hanya meminta orang yang pernah. Pernah artinya sudah pernah, sudah selesai. Anak raja kebetulan tidak selesai. Untuk bisa dikatakan pernah, setidak-tidaknya dia sudah pernah menjabat menjadi wali kota, jika dia sudah pernah menjabat 2,5 tahun. Itu putusan MK yang lain. Untuk dinilai 1 kali jabatan. Dia baru 2 tahun. Bagaimana mengantisipasi ini? Hakim konstitusi menambahkan. Pernah, strip, sedang. Jadi boleh pernah yang sudah selesai atau yang sedang menjabat. Hakim konstitusinya yang buat. Karpet merah lagi untuk anak raja. Lalu ada orang yang mengatakan tidak ada kecurangan. Lah ini kecurangannya jelas-jelas betul. Siapa yang memutusnya? Kebetulan. Entah dirancang. Bang Masinton yang tahu. Ketua hakimnya adalah pamannya sendiri. Jadi pertanyaan besarnya, bukti kecurangan apalagi yang engkau dustakan? Lebih hebat lagi dalam kasus ini, yang mengajukan perkara butuh memperbaiki permohonan karena pernah dicabut. Perlu mendaftarkan kembali. Kapan dia mendaftarkan? Khusus karena ini menguntungkan anak raja Bang Masinton, didaftarkan hari libur Bang. Demi raja. Kurang curang apa lagi itu? Seluruh orang di Indonesia ini tidak boleh mendaftarkan perkara di MK di hari libur. Kecuali ya
pendaftaran perselisihan hasil karena terhitung ya, pilkada misalnya. Ini tidak ada yang boleh. Kalau teman-teman datang mendaftarkan perkara di MK hari Sabtu dan Minggu, yakinlah diusir pulang. Kalau membandel juga diusir security. Kecuali anak raja. Siapa yang mengawal perkara itu tetap bisa didaftar hari Sabtu? Ketua MK. Lalu ada orang mengatakan tidak ada kecurangan. Kurang curang apa lagi ini? Jadi kecurangan itu sudah ada di hadapan mata, cuman kita sedang ya menyaksikan. Jangan-jangan masih ada kebenaran di diri mereka. Enggak. Kacaunya sudah sedari awal. Nah, saya ingin cerita, apakah kita bisa berharap kepada Mahkamah Konstitusi dengan situasi seperti ini? Ini saya bukan menceritakan optimis pesimis ya. Saya cuma mau kita mendapatkan cerita bahwa kita harus optimis seperti yang disampaikan Mbak Titi, wajib. Tapi saya mau cerita siap-siap. Jadi doanya doa sama Mbak Titi, persiapan tempurnya apa yang saya ceritakan. Jadi kalau ada yang mau tahajud nanti malam, doalah dengan apa yang diceritakan Mbak Titi. Tapi kalau siap untuk melawan, apa yang saya sampaikan. Itu plan A, plan B. Plan A, plan B. Nah yang saya mau ceritakan, bagaimana kita bisa berharap kepada MK. Ini contoh munafiknya kita bernegara. Setelah Paman Usman dihukum tapi tidak diberhentikan, terjadilah komposisi hakim 8 orang memimpin majelis sidang. Ini kalau mereka taat dengan konsep putusan 90, ada 4 orang yang menolak, maka setengah jumlah hakim sudah menolak. Konsekuensinya akan ada 4 hakim yang lain gitu ya. Nah kalau masing-masing bertahan 50%, 50% gitu ya, perkara nggak tuntas-tuntas tuh Bang. Lalu kita mengatakan nanti ditanya, memang kondisi politik kan hakim konstitusi seperti itu. Nggak begitu ceritanya, MK yang membuat kerusakan ini. Ada orang yang melanggar, yaitu ketua MK, dia tidak diberhentikan sehingga dia tidak bisa sidang. Lalu kita dapat majelis 8 orang yang kalau nanti mereka 4-4, kacaulah ceritanya. Siapa biang perkaranya? MK. Kenapa nggak dipecat saja orang punya masalah? Nah sekarang tiba-tiba ada usulan yang baru. Juru bicara MK mengatakan bahwa sanksi itu hanya untuk, kalau untuk pileg ya, untuk PSI. Padahal bukan tidak mungkin sang paman benci sama Bang Masinton. Perkara PDIP bisa jadi masalah sama dia. Nah sekarang cuman PSI yang dia dilarang. Jadi kecurangan-kecurangan baru bermunculan dan kita diam. Jadi MK tanggal 22 ya, bagi saya akan membangun harapan palsu soal ketatanegaraan. Kita berupaya mengikhlaskan dengan ikhlas saja lah, mudah-mudahan akan lebih baik, nggak bisa. Apa yang dilakukan hakim MK yang menarik misalnya, dari peristiwa beberapa hari yang lalu pemanggilan para menteri. Saya mau cerita apakah ini akan berlangsung baik. Kapan pula ceritanya ada saksi dipanggil atau pemberi keterangan lain dalam bahasa MK, lalu para pihak tidak boleh bertanya. Bagaimana kalau pertanyaan para hakim hanya untuk para menteri itu tidak memuaskan? Kok pihak cuma disuruh nonton? Kenapa tidak disuruh pulang saja? Atau juga tidak bertanya? Kalau mau tahu apa yang ditanya hakim, streaming dong. Untuk apa kuasa hukum presiden dari Bang Masinton gaya-gayaan di ruangan itu? Kalau tidak boleh bertanya. Saya yang terbayang kalau kuasa hukum 01 dan 03 boleh bertanya, salah satu pertanyaannya begini. Pak Erlangga, Bapak ngapain bagi-bagi sembako? Bagi-bagi bansos? Kan bukan tugas Bapak. Baik menurut Undang-Undang Kementerian Negara maupun Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Bahwa Menko tidak boleh melakukan tugas teknis. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan ini tanggung jawab Menteri Urusan Sosial. Kok ada Erlangga Hartanto? Pertanyaan berikutnya,
Kalau Pak Erlangga bisa dipanggil, kenapa Pak Zulhas tidak? Padahal ada data dia sedang berkampanye terhadap capres tertentu di acara kementerian. Kurang terlarang lagi, apalagi acara itu. Kenapa dia tidak dipanggil? Ini problematika. Di MK, semua orang berdebat bahwa politik gentong babi harus dibuktikan apakah uang yang diberikan ke publik itu berdampak kepada pilihan. Dalam teorinya tidak perlu. Kalau ada sih bagus, tapi tidak perlu. Tidak harus ada. Kenapa? Karena dalam politik kecurangan gentong babi, yang perlu dibuktikan adalah apakah ada politik, ya, kebijakan atau tindakan yang mengubah alur insentif dana bagi publik untuk kepentingan pemilu. Kapan kita tahu untuk kepentingan pemilu? Ya, dana itu dibagi saat pemilu mau datang. Faktanya itu terjadi. Yang bantunya Pak Presiden lagi. Jadi itu sudah cukup itu. Kalau ada dana dibagikan menjelang pemilu di tempat-tempat yang berbeda datanya dari data sesungguhnya, sudah itu politik gentong babi. MK harus tegas. Ini kan politik gentong babi. Kenapa Bapak lakukan? Ya, ini digiring oleh kuasa hukum. Harus ada buktinya. Masa ada kekuasaan yang sedang bergerak, contohnya saya yang punya kekuasaan, memberikan uang ke Mbak Titi, lalu Mbak Titi bilang, saya akan pilih Ferry Amsari. Dan harus terekam, tervideokan, nggak mungkin. Ini adalah kekuasaan. Cukup kalau ada kebijakan dan tindakan yang menyimpang, penggunaan insentif itu sudah kecurangan. Siap. Tidak boleh dibagi di saat pemilu. Nah, teman-teman, sulit kalau kita tidak mengawal MK bersama. Saya tentu sangat berharap ada rasa optimis baru melihat MK. Bagaimana melihatnya atau menyuarakannya? Ini adalah kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi mengubah citra buruk dirinya yang rusak karena ada kasus Paman, ada kasus orang dipecat seperti Pak Aswanto begitu saja tanpa proses begitu ya. Yang Partai Bang Masinton ditipu oleh Presiden ya. Ya, dipecat Pak Aswanto ternyata itu tujuan politiknya jangka panjang. Dan terjadi seperti itu dan rusaklah MK dengan proses pemilihan penempatan Hakim Guntur Hamzah tanpa ada proses seleksi. Ini kerusakan juga di MK. Ini kesempatannya. Di tikungan ini MK memperbaiki banyak hal. Kecuali memang MK sedang ingin bermain mata. Demikianlah hasutan malam ini. Nanti saya lanjutkan. Makasih teman-teman. Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi.